Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastia Sanida dengan IP 37326119006. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk bandaging dengan teknik sirkular dan juga putar 8 atau figur 8 dengan bandaging, elastic bandaging. Di sini ada ukuran agak kecil dan yang sedang. Nah, ini saya pakai untuk teknik sirkular di bagian pergelangan tangan. Nah, ini saya akan lakukan pada ankle. Nah, di sini saya akan melakukan dengan teknik putaran 8. Menjelaskan cara untuk bandaging dengan teknik sirkuler. Nah, saya akan melakukannya di bagian pergelangan tangan. Nah, jika bandagingnya ini udah lama, kita bisa lipat ke atas agar tidak membekas di bagian pergelangan atau kulit si pasiennya. Nah, pertama kita nggak boleh menarik ya, nggak boleh stretch, karena itu akan menyebabkan pengetatan dan juga perubahan posisi anatomis dari si pergelangan tangan. Nah, kita lakukan penggulungan sebanyak 2-3 kali untuk mengencangkan dari si penahannya itu. Nah, ini saya akan lakukan sirkuler. Nah, untuk sirkulernya ini kita beri jarak 2 cm atau kira-kira 1-2 jari. Nah, kita akan lakukannya itu harus dengan rapi dan juga jaraknya harus sama, karena untuk menyamakan tekanan di setiap area dari si pergelangan tangan yang harus dikompresnya itu. Nah, biasanya untuk bandaging dengan teknik sirkuler ini itu digunakan untuk mengurangi adanya pudem atau pembengkakan atau juga perdarahan di bagian pergelangan tangan ini. Nah, jadi nggak boleh terlalu ketat ya. Nah, kalau misalnya ada sisa seperti ini, itu nggak usah diterusin. Kalau misalnya emang pudemnya di sini, jadi kita ulang aja di sini, atau enggak kita ini dilipat sisanya. Harus dipaklip menggunakan klipnya atau menggunakan plaster berbentuk tepat. Seperti ini. Jadi harus sesuai ya jaraknya 1-2 cm sesuai dengan teori, dan juga nih nggak usah sampai ke sebelah sini karena akan menyulitkan si pasien untuk bergerak kalau emang udahnya di sini. Perhatikan cara untuk melakukan bandaging dengan teknik putaran 8 atau figur 8 di bagian ankle. Saya akan melakukan ini dengan bandaging ukuran sedang. Nah, kita akan memulainya di bagian ankle, bagian anteriornya. Nah, cara untuk memegang gulungannya juga itu harus berada di atas agar kalau misalnya kita di bawah kan bisa langsung jatuh, itu nggak ada nahan. Nah, kita akan lakukan yang pertama kali adalah pemutaran di bagian ankle-nya untuk membuat penahannya lebih kuat. Ini bisa 2-3 gulungan ya. Nah, lalu kita lanjutkan dengan penyilangan ke bagian bawah telapak kaki. Kita rapikannya kayak gini aja, nggak usah ditarik, karena kalau ditarik itu akan mengubah posisi anatomis dari si ankle-nya. Nah, itu kita nggak mau kan. Kita hanya untuk bertujuan untuk mengurangi udemnya aja atau bengkak. Nah, ini sebenarnya kita kalau misalnya bukan di bagian ankle-nya banget atau bukan ankle sprain, itu malleolus lateralnya itu nggak usah ditutup. Namun kalau misalnya dia menderita atau si pasien ini menderita ankle sprain, itu nggak apa-apa malleolusnya ditutup untuk mengkompres si bagian ankle-nya, karena biasanya ankle sprain itu kan ditandai dengan pembengkakan di bagian ankle-nya, jadi harus dikompres untuk mengurangi bengkaknya. Nah, ini nggak perlu sampai ke metatarsal, jadi bisa sampai di sini aja, karena yang mau dikompres itu di bagian ankle-nya. Nah, kalau ada masih sisa bisa diulang 2 kali. Lalu kita tutup di bagian sininya. Jadi nggak usah sampai ke metatarsal. Ini kalau masih ada sisa kita lipat. Nah, melipatnya juga jangan sampai di bawah, karena kalau di bawah itu akan menyulitkan si pasien untuk bergerak. Jadi harus di bagian atas. Nah, kita mengklipnya pakai ini, klip dari bawaan si perbannya, atau
Misalnya nggak ada klip, bisa pakai plester coklat, juga harus rapi. Nah, seperti ini. Jadi untuk memeriksa kalau bandaging teknik putaran 8 itu benar, itu adalah anyamannya itu lurus ke sini gitu. Dan jaraknya juga sama seperti itu. Jadi tekanan di daerah setiap daerahnya itu sama. Kayak di ankle juga, hanya ini dimulai di bagian punggung kakinya. Cara yang pertama kali adalah melakukan 2-3 golongan untuk penahannya. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi udem yang lebih luas, jadi nggak di bagian ankle aja, jadi bisa sampai ke metatarsalnya. Nih, kalau udah sampai 2-3 kali, langsung silang ke bagian atas. Kita rapikan, nggak usah ditarik. Lalu silangkan lagi ke bagian bawah. Silangkan ke atas lagi. Nah, silangkan lagi ke bawah seperti ini. Nah, kalau udah sisanya sudah sedikit, kita tutup dengan lipatan juga. Coba kalau misalnya terlalu kurang, kita ulang aja ini agar di bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi pasiennya juga tidak sakit karena si klipnya tadi. Nah, kita lipat bagian atas juga, pokoknya jangan sampai menyulitkan si pasiennya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini tekanannya itu ada di bagian medialnya. Kalau yang kita mulai dari ankle tadi itu tekanannya bagian anterior di ankle.